Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keistimewaan. Mungkin kondisi Ramadan kita kali ini akan sedikit berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya, karena saat ini bangsa kita sebagaimana juga bangsa-bangsa lain sedang diuji dengan adanya satu wabah pandemik, yaitu COVID-19 yang berdampak kepada hampir seluruh kehidupan kita, khususnya cara kita beraktivitas sehari-hari. Namun demikian, keadaan yang sedikit berbeda ini tidak boleh mempengaruhi semangat kita untuk mengisi Ramadan kita kali ini dengan sebaik-baiknya. Situasi dan kondisi boleh tidak sama dengan sebelumnya, akan tetapi semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk mencapai kemuliaan Ramadan harus sama atau bahkan lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Dengan adanya situasi yang seperti ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk berusaha lebih keras memaksimalkan semua ibadah kita agar kita betul-betul dapat mencapai kemuliaan dan keagungan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu bagaimana caranya mengisi Ramadan kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaannya? Setidaknya beberapa hal berikut bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan dan melipat gandakan kesabaran kita, sikap sabar kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa itu sesungguhnya adalah melatih kesabaran kita. Kita diminta bersabar untuk tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu. Kita juga diminta sabar agar tidak berkata-kata atau melakukan hal-hal yang buruk, karena itu akan berpengaruh pada kualitas puasa kita. Dan kita juga diharuskan untuk bersabar melakukan ketaatan-ketaatan pada bulan puasa, melakukan salat tarawih, baca Quran, kemudian qiyamul lail yang lain dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, mungkin kesabaran kita perlu ditambah kali ini karena kita juga sedang ditimpa musibah, ditimpa ujian yang berdampak kepada kita semua, khususnya dari aspek ekonomi dan lain-lain yang tentu itu bukan merupakan hal yang mudah bagi kita semua. Oleh karena itu kita harus menambahkan berkali-kali lipat kesabaran kita di bulan Ramadan ini agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, tapi juga kita bisa menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini dengan kesabaran yang sebaik-baiknya. Karena kalau kita berhasil melewati ini semua dengan kesabaran, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan dan pahala yang luar biasa kepada kita semua. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang mampu bersabar dalam menghadapi musibah apapun, dalam menghadapi ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Dan itu insya Allah bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita taat sebaik-baiknya untuk beribadah di bulan Ramadan, tapi juga kita sabar sesabar-sabarnya dalam menghadapi ujian dan keadaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kemudian yang kedua, kita harus juga memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk memohon ampunan
bertaubat dan mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka seluas-luasnya pintu pertaubatan, membuka seluas-luasnya pintu maghfirahnya kepada hambanya yang ingin memohon ampun, kepada hambanya yang ingin bertaubat. Oleh karena itu, inilah saat yang paling tepat untuk kita untuk menarik diri sejenak dari hingar-bingar dunia yang sudah kita hadapi, kita lakukan beberapa bulan terakhir. Kita kembali kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa atau kesalahan yang pernah kita buat sebelumnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keyakinan tentang puasa yang diwajibkan oleh Allah ini dan selalu berharap pahala, selalu berharap anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu yang sangat baik ini untuk bertaubat, kembali kepada Allah dan memohon ampun atas semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan, sehingga dengan ini mudah-mudahan Allah mengangkat semua ujian dan cobaan yang sedang ditimpakan kepada kita semua dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, kita perlu juga meningkatkan solidaritas sosial kita, khususnya untuk memberi, bersedekah kepada pihak lain yang sedang membutuhkan. Kita tahu bahwa salah satu dari hikmah puasa ini adalah kita ikut merasakan penderitaan orang yang kebetulan kurang beruntung. Apalagi di saat sedang ada wabah seperti sekarang ini. Tentu banyak orang yang mengalami kesulitan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memaksimalkan, meningkatkan solidaritas sosial kita dengan berinfak, dengan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dan bersedekah di bulan Ramadan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah dermawan berkali lipat saat bulan Ramadan. Dan beliau juga menyatakan dalam sebuah hadis saat ditanya, ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama wahai Rasul? Rasul menjawab, sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan dalam bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan berkumpul kemuliaan sedekah dan juga keagungan Ramadan, sehingga insya Allah jika kita bersedekah di bulan ini, Allah akan melipat gandakan pahala kita semua. Dan kita berharap dengan banyaknya sedekah yang kita keluarkan, kita berharap agar menjadikan itu sebagai sarana Allah melepaskan kita semua dari segala musibah, dari segala bala, dari segala ujian yang menimpa bangsa kita dan bangsa-bangsa lain serta seluruh umat manusia di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, kembali marilah, kondisi ini boleh berbeda, namun semangat kita untuk mengisi Ramadan, untuk meraih kemuliaan Ramadan, untuk mencapai keagungan bulan Ramadan harus lebih tinggi, harus lebih besar dari usaha-usaha yang kita lakukan sebelumnya, sehingga dengan demikian insya Allah Allah akan mengampuni seluruh dosa kita, Allah akan menambahkan rezeki kita, dan juga yang terpenting Allah akan menyelamatkan kita semua dari segala ujian dan cobaan, insya Allah. Marhaban ahlan wa sahlan ya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.